meninggalkan ruangan rumah sedikit pun, karena itu melanggar permainan dan akan membunuh kalian juga. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita akan membahas sebuah permainan yang sangat mengerikan. Permainan ini lebih mengerikan, ini kabarnya geng, lebih mengerikan dari permainan khas Indonesia yaitu Jailangkung. Nama permainan ini adalah Peek-a-Boo. Peek-a-Boo adalah sebuah permainan kejutan, atau kalau kalian paham kata cilukba, tapi dimainkan dengan bayanganmu sendiri. Ada sebuah peringatan yang mengatakan jangan pernah bermain Peek-a-Boo kalau misalkan kalian itu punya riwayat penyakit jantung, dan yang pastinya kalian harus mempunyai keahlian yang tidak biasa dan pengalaman bertahan hidup di hutan berhari-hari. Kenapa seperti itu? Karena memang permainan ini sangat berbahaya, kabarnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen mencoba permainan Peek-a-Boo ini harus berhati-hati karena ini dapat mengancam keselamatan dan nyawa kalian. Permainan ini membutuhkan alat-alat atau syarat-syarat, yaitu kalian harus punya sebuah ruangan yang kosong. Ruangan ini tidak berjendela, jadi benar-benar kosong, tidak ada jendela, benar-benar sebuah ruangan yang pengap gitu. Lalu di dalam ruangan tersebut ada sebuah cermin yang besar, yang ukurannya itu sama dengan tinggi dan besar tubuh kalian. Lalu kalian harus menyediakan 2 buah lilin yang berwarna hitam dan berwarna merah. Sediakan juga sebuah kertas dan pensil, serta sebuah palu, sebuah jarum, dan garam. Terdengar sangat aneh bukan? Alat-alat yang bisa dikatakan tidak berkaitan sama sekali dalam penggunaannya, kenapa harus disediakan bareng-bareng. Inilah keunikan dari permainan Peek-a-Boo ini. Oke, sekarang kita ke penjelasan cara bermainnya. Cara bermainnya adalah, pertama, kalian harus masuk ke ruangan yang sudah kalian sediakan tadi di jam 10 atau 11 malam. Dalam kondisi ruangan tersebut harus gelap gulita. Cara mengukur kamar itu sudah benar-benar gelap adalah dengan cara merentangkan tangan kalian. Lalu dari jarak 20 cm kalian melihat ke arah tangan kalian sampai tangan kalian itu tidak terlihat sama sekali. Itu artinya ruangan tersebut sudah benar-benar gelap dan memenuhi syarat dari permainan ini. Lagi-lagi gue ingetin, jangan coba-coba kalau memang lu gak punya nyali. Mungkin bagi sebagian besar orang Indonesia ini jadi lawakan lelucon, tapi kalau memang lu penasaran, silakan coba. Oke, setelah itu langkah kedua adalah letakkan cermin besar tadi persis di depan kalian. Lalu tuliskan nama kalian di selembar kertas dan pensil yang sudah kalian sediakan tadi. Lalu ambil jarum yang sudah kalian sediakan itu, tusuk ke jari kalian, cukup sekali aja. Lalu tetesan darah pertama kalian teteskan di atas kertas yang sudah tertuliskan nama kalian tadi. Oke, lalu ambil sebatang lilin, nyalakan lilin tersebut dan taruh di antara cermin dan tubuh kalian. Dan jarak antara kalian dan cermin tidak boleh terlalu jauh. Lalu, kertas yang sudah bertuliskan nama kalian dan sudah diteteskan darah tadi, coba kalian bakar di lilin tersebut. Lalu kemudian, coba kalian tersenyum ke cermin yang ada di depan kalian selama 13 menit 28 detik, atau jangan kurang dari waktu tersebut dan jangan lebih dari 13 menit 47 detik. Jadi harus di bawah 13 menit 47 detik dan di atas 13 menit 28 detik. Jangan lebih, jangan kurang. Lakukan hal itu. Nah, lalu coba perhatikan diri kalian atau bayangan kalian yang ada di cermin. Setelah kalian berhenti tersenyum, dipastikan diri kalian yang ada di cermin tidak berhenti tersenyum sama sekali. Jadi ketika kalian sudah berhenti tersenyum, dia masih tersenyum ke arah kalian. Yang artinya ritual ini atau ritual Peek-a-Boo ini berhasil kalian lakukan. Namun permainan ini belum selesai. Justru permainan ini baru saja dimulai. Oke, untuk memulai permainan ini, ambil palu yang sudah kalian sediakan tadi, hancurkan cermin yang berisikan bayangan kalian yang sedang tersenyum tersebut sampai berkeping-keping. Lalu, sosok yang tersenyum di cermin tadi akan mulai memburu kalian, dan target permainan ini adalah kalian harus bertahan hidup sampai matahari terbit. Nah, itulah kenapa permainan ini dibutuhkan sebuah ruangan atau rumah yang besar agar kalian dapat bersembunyi, dan dengan demikian kalian mempunyai kesempatan hidup lebih besar karena
banyaknya tempat persembunyian. Sekali lagi geng, permainan ini nyata. Mungkin bagi kita orang Indonesia, apaan sih? Masa sih ada kayak gini? Kalau gak percaya boleh coba sendiri. Tapi gue ingetin sekali lagi, lo harus benar-benar siap. Jangan memulai sesuatu tanpa ada persiapan apapun. Nanti lo gak bisa memperbaiki penyesalannya ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, di permainan ini kalian diharuskan untuk terus bergerak, terus berlari agar kalian selamat. Semua peralatan listrik atau elektronik di rumah kalian itu harus benar-benar mati agar memastikan permainan ini tetap berlanjut. Dan untuk penerangan ketika kalian melarikan diri dalam permainan ini, kalian harus menggunakan satu lilin lagi yang masih tersisa. Dan kalian juga boleh menggunakan garam. Kalian sudah pasti paham dong, garam ini banyak banget kegunaannya untuk mengusir sosok-sosok atau sesuatu yang kita tidak suka. Ular, jin atau apapun, biasanya garam menjadi media sebagai penolak itu. Ketika kalian benar-benar terdesak, kalian bisa menggunakan garam untuk membuat sebuah batas yang tidak bisa dilalui oleh sosok ini. Namun, pembatas menggunakan garam ini itu tidak bisa bertahan lama karena itu hanya mengusir sementara. So, kalian benar-benar harus bergerak. Kalian bisa menggunakan garam ini apabila kalian terdesak aja. Nah, jika dalam permainan ini kalian berhasil hidup, maka segeralah berkeliling seisi rumah dan kalian harus datang ke tempat terakhir kali sosok yang mengejar kalian itu berdiri dan menghilang. Dan di sana kalian akan menemukan sebuah kotak berwarna hijau yang apabila kalian buka, di dalamnya tersebut ada sebuah harapan atau hal yang kalian sangat inginkan. Namun, jika di kotak tersebut terdapat warna merah atau kotaknya itu berwarna merah, maka itu adalah sebuah pertanda setelah permainan itu kalian akan mati menggenaskan dengan cara yang sangat sadis. Tapi, kalau kalian tidak punya kesempatan menemui dua kotak tersebut alias kalian meninggal dunia ketika permainan ini, ya selamat tinggal. Karena begitulah rules dari permainan Peek-a-Boo ini. Ada beberapa larangan dari permainan ini, geng. Yang pertama, jangan pernah tertidur ketika permainan sedang berlangsung karena itu dapat membunuh kalian. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan ruangan rumah sedikit pun karena itu melanggar permainan dan akan membunuh kalian juga. Jangan pernah menggunakan darah dan nama orang lain di kertas yang kalian tulis karena itu tidak akan berhasil ritualnya dan kalian gagal memainkan permainan ini. Selanjutnya, jangan sengaja menantang atau mencari si pemburu kalian. Sosok yang sedang memburu kalian cari sengaja, kalian tantang balik. Itu jangan, itu namanya kalian bunuh diri. Karena memang sudah pada hakikatnya dalam permainan ini kalian itu lebih lemah dari si pemburu. Jadi kalian kalau ketemu dia dapat menguasai kalian dan kalian akan mati seketika. Yang terakhir, jangan pernah mengajak teman siapapun. Karena permainan ini diperuntukkan untuk diri sendiri karena yang kalian lihat di cermin itu adalah bayangan kalian sendiri dan bayangan kalian tersebut yang akan memburu kalian sampai matahari terbit. Oh ya, sebelum kalian melakukan permainan ini, pastikan kalian sudah makan, minum, tidur yang cukup karena hal-hal tersebut tidak akan kalian lakukan atau tidak bisa kalian lakukan ketika permainan ini berlangsung. Jadi kalian benar-benar harus fokus dengan permainan ini sampai matahari terbit. Dan kalian bisa menaruh banyak cermin di ruangan kalian agar si pemburu kalian ini sedikit merasa terganggu karena hal yang dapat mengusik sosok yang mengejar kalian ini adalah cermin karena dia takut dengan bayangannya sendiri. That's why ketika permainan ini dimulai, kalian tadi menghancurkan cermin yang pertama agar bayangan itu dapat keluar dan mengincar kalian. Dari apa yang kita bahas hari ini, percaya tidak percaya itu kembali kepada kalian lagi, tapi permainan legendaris ini pernah dimainkan oleh banyak orang dan sudah banyak memakan korban. Mungkin bagi kita orang Indonesia, sekali lagi gue ingetin, karena kita adalah kaum-kaum jenaka, apapun menjadi jokes buat kita. Hal-hal yang tidak logis kayak gini mungkin jadi bahan tertawaan. Tapi alangkah baiknya kejenakaan kalian, ketidakpercayaan kalian, jangan kalian utarakan terlebih dahulu sebelum kalian mencoba. Jadi setelah ada buktinya, silakan tertawa.